Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi logika dalam berpikir ilmiah, yaitu manusia adalah makhluk hidup yang sempurna. Itulah ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna memang memiliki banyak kelebihan dibanding makhluk lainnya. Sebagai ciptaannya yang sempurna, manusia dibekali akal dan pikiran untuk bisa dikembangkan. Berbeda dengan hewan juga memiliki akal dan pengetahuan, tapi hanya sebatas untuk mempertahankan dirinya. Manusia mempunyai kemampuan menalar, artinya berpikir secara logis dan analitis. Kelebihan manusia dalam kemampuannya menalar dan karena mempunyai bahasa untuk mengomunikasikan hasil pemikirannya yang abstrak, maka manusia bukan saja mempunyai pengetahuan, melainkan juga mampu mengembangkannya. Sebagai satu keinginan berpikir, maka penalaran itu memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri yang pertama adalah adanya pola berpikir secara luas yang dapat disebut logika. Di sini dapat dikatakan bahwa dalam setiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri, atau dapat disimpulkan juga bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Dalam lingkup itu, berpikir logis harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola atau kaidah tertentu atau menurut logika tertentu. Berpikir logis pada dasarnya mempunyai konotasi yang bersifat jamak dan tidak tunggal. Artinya, suatu kegiatan berpikir bisa disebut logika jika ditinjau dari suatu logika tertentu, dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut pandang logika yang lain. Hal ini yang menimbulkan gejala yang disebut kekacauan. Penalaran yang disebutkan oleh ketidakkonsisten kita dalam menggunakan pola pikir tertentu. Berpikir atau kegiatan berpikir tidak semuanya didasarkan diri kepada penalaran. Berdasarkan kriteria penalaran, bisa dikatakan bahwa tidak semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analisis. Oleh karena itu, kita dapat membedakan secara jelas mana berpikir menurut penalaran dan mana yang berpikir tanpa menggunakan penalaran. Berpikir menurut penalaran yaitu berpikir yang menggunakan dasar logika dan analisis, sedangkan berpikir tanpa menggunakan penalaran seperti menggunakan perasaan untuk menarik sebuah kesimpulan, kemudian menggunakan sebagai pijakan berpikir ilmiah, adalah merupakan kegiatan berpikir yang tidak mendasarkan diri kepada suatu pola berpikir tertentu. Di samping itu, masih terdapat bentuk lain dalam usaha manusia untuk mendapatkan pengetahuan, yakni dari wahyu. Jika ditinjau dari hakikat usaha pendapat ilmu, maka dalam rangka menemukan sebuah kebenaran dapat dibedakan menjadi dua jenis dalam mendapatkan pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil usaha aktif dari manusia untuk menemukan kebenaran.
Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum tentu diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencapai pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya dan selanjutnya hasil kegiatan ilmu merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Adapun pengetahuan adalah keseluruhan yang diketahui yang membentuk preferensi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Sebaliknya, setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Adapun penjelasan lebih jelas yaitu logika dalam berpikir ilmiah, yaitu logika berasal dari kata Yunani kuno yang artinya logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan atau berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Adapun macam-macam logika. 1. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Yang kedua, logika ilmiah memperhalus, yaitu mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Baiklah, itulah penjelasan materi logika dan berpikir ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.